Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau bongkar satu ide penting ya dari buku Robert Greene, The 33 Strategies of War. Fokus kita di bab 3. Di tengah gejolak peristiwa, jangan kehilangan ketenangan pikiran Anda. Ini soal strategi kontra keseimbangan. Sumber kita, kutipan-kutipan kunci dari bab ini. Misinya ya, gimana caranya Anda bisa tetap pegang kendali, jaga pikiran tetap jernih, justru pas situasi lagi palas-palasnya. Kita kan tahu ya, kalau lagi stres, lagi ada tekanan, entah itu konflik beneran atau ya tantangan harian aja, pikiran kita tuh gampang banget goyah. Suka lepas kendali gitu kan ke bawah emosi. Nah ini masalah mendasar banget. Strategi kontra keseimbangan ini kayaknya nawarin cara buat ngelawan itu secara sadar. Dan pentingnya jaga keseimbangan ini, seperti ditekankan di sumbernya, itu karena pikiran Anda itu kayak jenderal tertingginya lah dalam perang hidup kita. Kalau pikirannya kacau, terus dikit-dikit emosi, atau nggak fokus sama apa yang terjadi sekarang, wah, itu pasti keputusannya, strateginya jadi keliru. Mirip kayak kata von Moltke, ahli strategi Prusia itu, kunci sukses itu kan adaptasi sama situasi yang berubah terus. Nah, itu mulainya dari pikiran yang jernih dan seimbang. Iya. Menarik banget ya, gimana sumber ini justru nggak nyaranin kita menghindar dari susah. Malah sebaliknya, strateginya itu bikin pikiran lebih kuat dengan menghadapkannya pada kesulitan. Ada contoh menarik nih soal General Patton. Katanya dia tuh punya ketakutan besar dianggap pengecut. Pas pertama kali mimpin serangan di Perang Dunia Pertama, rasa takutnya itu sempat bikin dia kayak lumpuh gitu. Betul. Tapi yang krusial itu gimana dia menghadapinya, ya? Dia nggak lari dari rasa takut itu. Justru dengan maksa diri maju, terus mengatasi momen lumpuh itu, dia malah keluar jadi lebih kuat. Ini nunjukin poin penting dari sumber. Kita tuh perlu sengaja masuk ke kobaran api. Biar apa? Ya biar benar-benar nguji dan paham batas kekuatan sama kelemahan kita di mana. Jadi paparan pada kesulitan, ya, bukan penghindaran. Itu yang bangun ketangguhan. Oke, itu tadi kan contoh hadapi takut secara langsung ya. Tapi sumber juga nyebut soal teknik mental buat melola imajinasi kita pas lagi cemas. Kayak cerita guru teh yang mau duel sama samurai itu. Gimana tuh ceritanya? Nah, ini contoh bagus banget soal kekuatan fokus. Si guru teh ini kan jelas bukan petarung ya. Terus disaranin sama gurunya, coba lakuin ritual minum teh aja. Tapi dengan tenang banget, seolah-olah itu hal terakhir yang bakal dia lakuin. Dengan fokus penuh ke proses yang dia kuasai, yaitu ritual teh, imajinasinya soal duel yang serem itu jadi reda gitu. Ketenangan yang dia pancarkan itu kuat banget. Sampai samurai lawannya malah jadi, gentar sendiri, terus mundur deh. Intinya, imajinasi liar itu bisa jadi sumber takut paling gede. Tapi kita bisa kok kendalikan dengan ngarahin fokus mental kita. Oke. Jadi ada strategi hadapi langsung kayak Patton, terus ada teknik ngelola fokus kayak si guru teh. Tapi gimana soal konsep reversal yang disebut di sumber? Apa ini artinya kalau kita sesekali kehilangan keseimbangan, itu malah nggak apa-apa? Atau mungkin perlu malah? Tepat sekali. Sumbernya negasin kalau orang yang nggak pernah sama sekali kehilangan ketenangannya, itu justru ada bahaya tersembunyi loh. Kenapa? Karena pas tekanan jadi beneran datang, mereka bisa langsung hancur. Kan nggak terbiasa goyah. Jadi, momen-momen pas Anda kehilangan keseimbangan itu, kalau direfleksikan, itu jadi pelajaran berharga banget. Itu kesempatan emas buat ngumpulin info soal diri sendiri pas lagi di bawah tekanan. Apa sih pemicunya? Reaksinya gimana? Lemahnya di mana? Patton kan jadi lebih kuat setelah dia sempat goyah dan berhasil balikin lagi keberaniannya. Wah, ini jadi ngebawa kita ke pertanyaan penting ya. Gimana caranya kita bisa secara aktif pakai momen-momen jatuh itu buat belajar? Kuncinya itu kesadaran diri sama refleksi. Sumbernya dorong kita buat jujur lihat kelemahan diri yang kelihatan pas kita lagi hilang kendali. Terus, ya cari cara buat memperbaikinya. Mirip kutipan Emerson yang disinggung di teks itu kan? Sebagian besar keberanian adalah keberanian karena pernah melakukan hal itu sebelumnya. Jadi pengalaman, termasuk pengalaman kehilangan kendali terus bisa ngerebut lagi, itu fondasi ketahanan mental. Ujung-ujungnya, seperti kata sumbernya, kita yang tanggung jawab penuh atas strategi kita. Mau itu berhasil atau gagal, bukan nyalahin keadaan atau lawan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, jaga ketenangan di tengah badai itu bukan cuma soal sifat atau bakat, tapi ini sebuah keterampilan aktif, strategi kontra keseimbangan, keterampilan yang dibangun lewat
latihan hadapi sulit, terus sadar sama kelemahan diri, dan ya pakai teknik praktis buat ngendalin emosi sama fokus mental kita. Gitu ya? Benar sekali. Dan mungkin sebagai penutup, ada baiknya Anda renungkan ini. Kekuatan sejati itu mungkin bukan soal kemampuan untuk nggak pernah goyah sama sekali, tapi lebih ke seberapa cepat, seberapa efektif Anda bisa bangkit lagi setelah terpukul. Nah, pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa secara sadar melatih otot pemulihan mental ini dalam tantangan-tantangan kecil yang Anda hadapi tiap hari? Coba dieksplorasi lebih jauh, gimana Anda bisa menerapkan prinsip kontra keseimbangan ini dalam hidup Anda sendiri.